Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kalkulus 2 untuk memenuhi tugas mid semester saya. Sub materi yang saya akan bahas yaitu 1. Feynman sum dan kedua hubungan integral dan turunan. Feynman sum. Feynman sum adalah sebuah tools matematika untuk menghitung atau luas bidang yang tidak beraturan. Untuk memahami lebih jauh konsep dari Feynman sum, saya akan membuat contoh soal. Jika kita diberi kurva Y sama dengan fx dengan dibatasi A dan B, kita dicari luas area A ini. Untuk mencari luas area ini, kita akan membagi partisi antara batas A dan batas B. Kita jadikan A ini sebagai T0 dan B sebagai Tn. Dan T1 lebih kecil dari T2 dan lebih kecil dari T3. Dan begitu juga seterusnya. Pada step 2 ini, partisi yang tadi akan diubah menjadi persegi panjang. Seperti bentuk pada kampot ini. Setelah itu kita akan mencari lebar dan tinggi persegi panjang yang tadi. Lebarnya kita akan cari dengan mengurangi kurang TI kurang 1 dan tingginya kita misalkan dengan FXI. Untuk mencari luas persegi panjang ini, kita akan mengalihkan tinggi dan lebarnya, yaitu FXI dikali delta XI. Pada step ketiga yaitu mengkalkulasi semua luas persegi panjang. Ya, persegi panjang kita akan mengkalkulasi persegi panjang 1, persegi panjang kedua sampai luas persegi panjang ke N. Kan kita notasikan sebagai A. Rumus ini juga bisa ditulis dengan A sama dengan sigma N mulai I sama dengan 1 FXI delta XI. Dan ini rumus ini biasa juga disebut dengan Feynman sum. Dan rumus ini juga bisa ditulis dengan A sama dengan limit N mendekati hingga sigma N I sama dengan 1 FXI delta XI. Dan kita akan menulis N ini mendekati hingga supaya lebih akurasinya lebih akurat. Pada step keempat ini N jadi hingga dan notasikan jadi integral. Oke. Ini adalah integral. Dan batas bawah kita sigma yang tadi kita bisa tulis menjadi integral, yaitu A sama dengan integral batas atas B batas bawah A fx dx. Untuk lebih memahaminya, saya akan mengasih contoh soal. Jika kita dikasih soal X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 1, kita akan hitung luas dari kalkulus ini. Dan kita akan menghasilkan ini, yaitu setengah dari lingkaran. Kita akan
mendapatkan rumus Y sama dengan akal 1 kurang S pangkat 2. Ini. Untuk mencari luas ini kita bisa memakai langsung integral dengan integral batas atas 1 batas bawah 0. Akal 1 kurang akal X pangkat 2 dx sama dengan atau bisa dicari dengan rumus luas lingkaran dibagi 4. V kali Jabri 1 dipangkat 2 bagi 4 sama dengan V bagi 4 atau sama dengan 0,785398. Untuk kali ini saya akan memakai mencari luas ini memakai Riemann sum. Pertama-tama kita akan mencari lower sum dan kita akan membagi partisi menjadi 10. Dan kita akan membentuk persegi panjang di sini. Untuk mencari luas ini kita akan mengkalkulasi luas semua persegi panjang yang ada di sini. Dengan luas sama dengan 01 yaitu level kita akan kasih di luar dan tinggi dari masing-masing ini yaitu persegi panjang 1, persegi panjang yang awal, yang kedua, yang ketiga dan begitu juga seterusnya. Jika dikalkulasi semua akan mendapatkan hasil 0,72613. Dan kita akan mencari apel sum. Apel sum itu yaitu yang warna biru ini. Atau bagian-bagian yang belum dihitung. Dengan untuk menghitung apel sum yaitu sama dengan yang tadi kita akan mengkalkulasi luas persegi panjang ini semua dengan mengalihkan lebar dan tingginya yaitu lebarnya 0,1 dan tingginya akal 1,0,0 pangkat 2 dan begitu juga seterusnya. Jika kita kalkulasi semua kita akan mendapatkan 0,82613. Dan untuk menghasilkan apel sum yang lebih akurat kita akan menjumlahkan apel sum sama dengan 0,1 akal kali akal 1,0,0,2 tambah L atau 0,1 tambah L yaitu lower sum 0,1 tambah 0,72613. Dan kita akan mendapatkan apel sum yaitu 0,8613. Untuk kita menghitung luas setengah lingkaran ini yang lebih akurat kita akan menjumlahkan lower sum dan upper sum dan dibagi 2 atau rata-rata dari keduanya yaitu 0,2613 tambah 0,2613 dibagi 2. Kita akan mendapatkan hasil 0,776 dan hasil ini sangat mendekati dengan rumus yang tadi yaitu rumus luas seperempat lingkaran yaitu 0,785 dan bisa dikatakan Riemann sum ini bisa digunakan untuk mencari luas yang tidak berperaturan. Dan pada sub materi kedua yaitu hubungan turunan dan integral. Pengertian integral. Integral adalah tools dalam matematika yang mempelajari konsep penjumlahan sejarah berkelanjutan. Integral digunakan untuk menghitung volume
kutat atau luasan pada kurva atau luas yang tidak berpatutan. Di sini saya akan mengasih contoh untuk mengilustrasikan kita bagaimana hubungannya. Jika kita memiliki fungsi fx sama dengan 4x pangkat 2 dan f aksen atau turunan dari x ini sama dengan 8x. Dan kita akan integral f aksen atau f turunan x dx sama dengan kita akan atau sama dengan integral 8x yaitu 8x dx. 8 kita akan mendapatkan 8 bagi 2 s pangkat 2 tambah c, atau kita sederhanakan sama dengan 4x pangkat 2 tambah c. Jadi hubungan antara integral dan turunan adalah kebalikan dari integral. Jika sebuah turunan diintegralkan akan menghasilkan bilangan yang awal, yaitu variabel yang awal yaitu 4x pangkat 2 yang sebelum diturunkan. Dan untuk memahami lebih lanjut, saya akan mengasih contoh lagi. Jika kita mempunyai turunan fx sama dengan 2x tambah 3 dan kita akan mencari fx ke 1 fungsi ke 1 itu sama dengan 10 dan ditanya berapa fx. Untuk mencari berapa fx ini kita akan menggunakan integral untuk mengembalikan turunan ini ke bentuk semulanya, yaitu integral f aksen x dx integral 2x tambah 3 f 2x tambah 3 dx yang ini yang kita kasih masuk. Kemudian kita akan menghitung dengan menggunakan integral yaitu s pangkat 2 dan 3x tambah c. Dan kita akan sudah mendapatkan f x sama dengan s pangkat 2 tambah 3x tambah c. Dan di sini kita akan mencari c-nya. Jika fungsi fx sama dengan f1 sama dengan 10, maka kita bisa cari f ke 10 sama dengan kasih masuk x ini 1 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 1 tambah c dan 10 tambah 4 tambah c. Jadi 6 sama dengan c. Oke, kita masuk ke menggunakan alat bantu pemrograman. Untuk mengerjakan soal-soal ini bisa juga kita menggunakan alat bantu, yaitu menggunakan website dengan nama Wolfram Alpha. Website ini memudahkan kita untuk mengerjakan soal kalkulus atau soal matematika. Kita bisa menentukan luas dari kurva ini dengan menuliskan ini, yaitu akar batas bawah 1 0 akar 1 kurang x pangkat 2 dx, yaitu integral akar s kurang 1 kurang s pangkat 2 dx. Kita menuliskan batasnya dengan form x sama dengan 0 to 1. Kita akan melihat hasilnya dengan mengklik enter. Oke, di sini sudah muncul, yaitu
dengan hasil 0,78540. Sama dengan ini. Dan ini adalah luas alveolar atau kurva yang terbentuk dari persamaan ini. Sama. Dan soal kedua yaitu yang ini kita bisa menulisnya dengan integral 8x dx. Kita akan melihat hasilnya dengan mengklik enter. Oke, dengan hasilnya 4s pangkat 2 tanpa konstanta dengan bentuk kurva seperti ini. Kita lihat di materi sama, yaitu 4s pangkat 2 tambah c. Dan alat pemrograman atau aplikasi ini bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal kalkulus. Itu saja penyampaian atau penjelasan singkat saya mengenai materi kalkulus 2. Jika ada kesalahan maupun disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.